Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan satu hari siam Ramadan ini. Semoga karunia ini terus kita daya upayakan untuk mencapai final dalam kehidupan ini, yaitu menjadi hambanya yang muttaqin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi teladan dalam kebajikan, menjadikan hidup senantiasa tersinari oleh aura kemuliaan yang menerangi semesta alam ini. Jamaah rahimakumullah, telah tiba kini saatnya umat Islam memancarkan aura kegembiraan atas kehadiran bulan suci Ramadan. Datangnya Ramadan niscaya memberikan gairah bagi umat Islam agar bersemangat dan berlomba-lomba dalam memanfaatkan tempo yang pendek ini untuk menguatkan nilai-nilai keberkahan dan kemuliaan dari ilahi demi menjadikan Ramadan yang mencerahkan. Muslim sejati tentu akan memompa energi ibadah ini selama bulan suci Ramadan ini demi menggapai percik-percik kebaikan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam makrokosmos ini, ya, alam semesta ini. Karena siapa yang tahu akan nasib hari esok? Hanya Allah lah yang tahu. Oleh karena itu tidak ada waktu lagi selain sekarang untuk bersegera mengaplikasikan rangkaian ibadah Ramadan. Jangan sampai kita menyesal dari hari ke hari, kemudian karena belum sempat menjadikan Ramadan sebagai pusat melatih diri kita, mengembangkan seluruh potensi kebaikan yang terkandung di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, Ramadan ini adalah mencerahkan dengan ibadah puasa yang sempurna. Artinya puasa harus didukung dengan keteguhan nurani serta jiwa yang bening dan pikiran yang jernih agar mampu merasakan pencerahan rohaniah dari ibadah ini. Puasa berorientasi pada pelatihan jiwa untuk tidak makan, minum, pemenuhan kebutuhan biologis sebagai representasi dari hawa nafsu yang sering mengerangkeng manusia dari sejak terbit fajar hingga menyingsingnya matahari. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana ayat tadi dibacakan oleh Ustaz Muhammad Lutfi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syariat puasa ini sudah ada pada umat-umat terdahulu. Sudah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya puasa atas orang-orang sebelum kamu. Berarti umat-umat terdahulu juga berpuasa sebagaimana kita. Hanya saja berbeda. Tapi kita di bulan suci Ramadan diwajibkan. Jangan sampai kita
lengah dan bahkan meremehkan puasa ini. Karena puasa itu sangat dahsyat. Dia sebagai vaksin pelebur berbagai peragai buruk yang telah menggerakkan di sanubari kita. Secara eksplisit banyak dari kita yang telah terpapar oleh virus. Virusnya apa itu? Kebencian, keirian, syirik, takabur. Jadi penyakit-penyakit hati yang menggumpal, yang beredar seiring dengan peredaran darah kita, seiring dengan nafas kita, ini bisa lebur, bisa sirna kalau kita betul-betul menunaikan siam Ramadan. Sehingga output dari puasa Ramadan kita itu akan menjadi diri kita sebagai pribadi yang unggul. Sebagaimana kita dilahirkan dari rahim ibu kita itu menjadi juara. Di antara saudara-saudara kita, jutaan kromosom, jutaan sel-sel yang tidak jadi, kitalah yang menjadi juara. Kita akan kembali bersih, suci, karena kita mampu membersihkan jiwa kita. Selama 1 tahun, coba kalau kita kalkulasi dosa-dosa kita itu sudah berapa. Andaikan kita tidak berpuasa, mungkin akan terakumulasi 2 tahun. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwa sholat 5 waktu, satu ke sholat 5 waktu berikutnya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita harian. Jadi antara sholat maghrib ke sholat isya, banyak dosa yang kita lakukan. Sekalipun kita sudah berusaha untuk maksum, tapi nggak mungkin ya. Levelnya maksum hanya pada Nabi. Nabi ketika dia bersikap tidak arif, tidak bijaksana kepada seorang yang namanya difabel, Abdullah bin Umi Maktum, Allah menegur dengan turunnya wahyu surat Abasa. Jadi pada saat itu Nabi sedang berdiskusi dengan para pembesar. Mungkin katakanlah kalau saat ini seperti Jokowi ya, berdiskusi dengan Putin, presiden Rusia, kemudian Bush, presiden Amerika, Biden sedang berdiskusi. Mereka merayu supaya mereka luluh untuk memeluk Islam. Kemudian datang seorang difabel, seorang difabel netra, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, membawa persoalan-persoalan keagamaan yang akan disampaikan, tapi Nabi melengos. Maka seketika itu turun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sikapnya Nabi tersebut tidak diperkenankan sehingga turun wahyu. Setelah itu Nabi sangat peduli terhadap penyandang disabilitas, sehingga Nabi sangat menghormati, bahkan memberikan posisi sebagai pengumandang adzan ya, setelah Bilal bin Rabah. Ini suatu kemuliaan yang diberikan Nabi kepada penyandang disabilitas sebagai suatu penghormatan, sebagai kesamaan hak yang harus dipenuhi. Maka puasa Ramadan ini adalah menginstal kembali perilaku-perilaku kita yang negatif, perilaku-perilaku yang akhlak yang tercela menjadi sesuai dengan fitrahnya, yaitu akhlak yang mulia. Semoga kita bisa meraih kemuliaan Ramadan ini dengan semangat, tidak hanya semangat di awal, tetapi adalah istiqomah sampai akhir hayat kita pertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah
dengan senantiasa memperbarui keimanan kita kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.